Halo semua, selamat pagi. Bersama saya Hera Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat project untuk pertama kali dengan Laravel. Nah, untuk pertama kali pastikan kalian sudah menginstal ini. Ini kalau misalkan di macOS pakai ini, jangan lupa ada PHP-nya, PHP 84 ya, karena kita menggunakan Laravel 12. Lalu ada Composer dan nanti ada untuk menginstal Composer Global Require ini. Nah, nanti kita tinggal memanggilkan nama projectnya, nama projectnya dengan Laravel New seperti ini, dan nanti akan terbuat. Atau kalau misalkan kalian pakai Windows, itu bisa pakai yang namanya Laragon. Nah, di sini itu sudah menggunakan 8 PHP 8.4. Jadi nanti paling tinggal ditambahkan yang ini saja. Jadi silahkan install terlebih dahulu. Oke, jika sudah menginstal nanti akan kita cek dulu di sini. Misalkan PHP strip version, jadi pastikan menggunakan PHP 8.4 dan juga komposernya juga ada ya. Nah, udah cukup ya. Nah, terus kalau misalkan ini di Laravel, karena nanti kita akan membuat project menggunakan React.js, jadi kita membutuhkan yang namanya Node.js. Jadi pastikan kalian juga menginstal Node.js ini, tinggal di, kalau misalnya di Windows tinggal next aja, nggak masalah. Kalau di Linux, kalau di Mac OS tinggal pakai ini aja, nanti terinstall. Oke, jika sudah kita buat nama project dulu. Misalkan kita buat di Laravel, jadi Laravel. Nah, di sini kita membuat project baru, namanya misalkan testing itu aja ya. Berarti misalkan Laravel new spasi, karena seperti ini nih yang cara pemanggilannya. Laravel new nama projectnya. Oh ya, pastikan juga Node.js sudah terinstall ya, Node version. Nah, versi saya menggunakan versi yang 22.14. Oke. Lalu Laravel new testing. Nah, di sini ada pilihan mau menggunakan apa. Kalau saya biasanya pakai React saja langsung, karena menurut saya lebih bagus kalau misalkan pakai React, lebih tampilannya lebih enak lah. Kalau Vue juga sama, masih ini, cuman saya lebih milih React saja sih. Oke, React, terus kita gunakan Laravel built-in authentication daripada harus membuat sendiri itu. Terus pakai PHP unit. Sebenarnya sih saya jarang memakai PHP testing ya, ini PHP test, ini PHP unit itu. Itulah pakai PHP unit, biasanya sih defaultnya PHP unit. Nah, ini ada Laravel sudah berhasil diinstal, tapi apakah Anda ingin menginstal juga untuk Node.js-nya? Nah, itu kan tinggal klik ya saja, biar nanti akan otomatis menginstalkan Node.js-nya dan membuild aplikasinya langsung. Nah, kalau misalnya kita ls, itu nanti akan muncul folder testing. Kita masuk ke folder testing. Nah, kalau misalkan ini kan ada banyak tuh struktur foldernya tuh. Itu kalian bisa buka menggunakan Visual Studio Code. Saya biasanya pakai kayak ini, kode titik. Nanti akan otomatis masuk ke ini, jangan lupa centang aja. Nah, nanti akan masuk ke projectnya. Dan sebenarnya kita udah build tadi, karena kita menggunakan yang tadi tadi itu, yang terakhir itu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa masuk nih, cuman kita belum run terminalnya. Nah, kalau misalkan biasanya saya mending langsung terminal di sini pakai control backtick. Nah, jadi langsung terminal di sini biar lebih enak, nggak harus misalkan pindah ke sini ribet. Oke, tinggal kita jalankan PHP Artisan Serve dulu. Kita tes dulu ya, kita coba buka websitenya dulu. Nah, kalau sudah, kalian bisa pakai komen terus arahin ke ini. Kalau misalnya pakai Mac, kalau misalnya pakai Windows biasanya pakai CTRL, pakai ini, klik. Nah, tinggal ini komen, klik. Nah, nanti akan buka ke halaman Laravel. Nah, Laravel sudah berhasil diinstal. Ini ada loginnya, ada registernya, karena kita sudah langsung menggunakan built-innya langsung tadi. Nah, kalau kenapa pakai React ini nggak ada loading, kayak hampir nggak ada loading sama sekali. Kalau di lokal sih nggak terlalu berasa. Kalau misalkan di website yang sudah ini baru terasa, pasti biasanya ada loadingnya. Oke, sudah.
Nah, kalau misalkan kita mau login ini kan sebenarnya kita belum bisa nih. Mail.com. Karena database-nya juga belum ada. Nah, di sini di Laravel yang ini itu kita sudah ada sebenarnya disediakan database.sqlite. Oh ya sudah nih. Sudah kalau nggak salah sudah di ini. Nah, emailnya ini passwordnya kalau nggak salah admin apa ya? Bukan 123. Lupa saya biasanya bikin sendiri kalau misalkan pakai ini tuh apa ya, lupa passwordnya. Nggak dikasih lihat. Oh ini factory. Nah ini passwordnya. Oh iya passwordnya password ya. Iya passwordnya password. Bukan ya. Oh malah error. Bentar, kita passwordnya kita ini dulu aja, kita buat sendiri aja langsung hash make 1234566. Terus jangan lupa kita jalankan ulang di sini php artisan migrate .2 fresh .2.2 sheet. Ini kalau misalkan jalaninnya kalau misalkan pada saat awal project ya, kalau misalkan project sudah berjalan jangan pakai ini, nanti hilang semua datanya. Oke sudah, terus kita coba tes. Enggak sih. Nah kita sudah bisa masuk dan ini tampilan yang sudah dibuatkan oleh Laravel. Sebenarnya menurut saya udah cukup ya, nanti kita tinggal tambahkan fitur-fiturnya sih. Ini tampilan adminnya udah bagus lah ya, tinggal nanti kita pakai. Ini ada appearance misalkan pakai like langsung terang. Oke ini dashboardnya, nanti kita bisa edit dan kalau misalkan mau lihat struktur datanya, kalau di Laravel itu kan ada pertama ada modelnya, ini modelnya di sini, nanti ada controllernya di sini. Kalau misalkan kalian sudah pernah mempelajari CI atau Codeigniter atau framework yang lain, biasanya kurang lebih strukturnya hampir mirip-mirip. Ada database-nya, database tabelnya ini di sini nih. Ini buatnya di sini, terus ada routes web itu untuk URL halamannya. Nah, di sini nanti kita ada yang namanya nih layout page. Ini page-nya ini menggunakan React.js. Oke, nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, sambil saya terangin beberapa fungsi-fungsinya. Misalkan ketika menggunakan React.js bagaimana, ketika menggunakan Laravelnya bagaimana. Karena di sini sudah full stack, jadi kalian sudah bisa membuat project langsung back end dan front end dalam satu aplikasi gitu. Dan menurut saya ini udah cukup gitu loh untuk project individu loh ya, maksudnya, atau misalkan tim gitu. Cuman tim menurut saya masih belum ini sih. Saya lebih suka untuk individu sih. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Berikutnya kita akan mencoba membuat misalkan CRUD apa misalkan, atau membuat halaman sekaligus nyeting layout dari apa yang dibuat tadi yang di sini nih. Nah, ini kita bisa setting biar nanti nggak perlu pakai template admin yang lain gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye bye.